'cause we're together in this love. Promise we'll forever. And now you left me alone 'cause you find someone better. You went away with her. And one thing I know, you break my heart, break my heart, make me so down in a loneliness. You left me when I did, thought you were my best friend, being my prince, but I was wrong. Baby, you changed your pink into blue. Destinasi yang akan disampaikan oleh Bapak Apriyadi. Untuk itu kita akan mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan, kemudian sambutan, kemudian juga menjadi acara inti yaitu destinasi, kemudian acara keempat tanya jawab dan doa serta penutup. Untuk mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Kalau kita buka acara kita dengan bersama-sama nafas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang berikutnya yakni sambutan berikutnya yakni penyampaian atau destinasi oleh Bapak Apriyadi. Kepada beliau waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. yang terhormat Kepala UPT SD Juara Bekerja, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf, yang saya banggakan Bapak Ibu wali murid dan komite serta anak-anakku perwakilan dari kelas 456 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi dan siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif. Aksi nyata modul salur 4 saya Apriyadi SPD CGP angkatan 8 Kabupaten Klik Sewu Provinsi Lampung akan
memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Sholawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita hadirkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja di sini saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif modul 1.4 CGP angkatan 8 maupun Refleksi Provinsi Lampung dengan fasilitator yaitu Bapak Ayu SPD EPD, saya sendiri Apriani SPD, dan pengajar praktik Bapak Wan Novi Indrawan SPD. Sebelum membuat berdasarkan definisi budaya positif, yaitu calon guru penggerak membuat rancangan atau tindakan untuk aksi nyata. Kemudian yang latar belakang ini, kenapa sih harus disosialisasikan budaya positif? Yaitu latar belakang murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan diri. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid, mulai tahun ini mungkin kita semua dewan guru tidak berhak memberikan hukuman kepada murid-murid kita, baik itu misalnya datang terlambat, kemudian tidak tidak pakai atribut atau melanggar kesepakatan kelas, ya. Jadi seorang guru itu tidak boleh memberikan hukuman kepada siswanya atau murid. Kemudian apa sih tujuan aksi nyata pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan, nilai kebajikan universal. Jadi setelah nanti sosialisasi ini, diharapkan murid-murid kita semua yang ada di sini itu mempunyai disiplin diri yang kuat. Kalau tadinya datang jam 8 lewat, mudah-mudahan nanti bisa tepat waktu. Yang tadinya tidak membawa peralatan sekolah, nanti bisa membawa peralatan sekolah. Yang tadinya tidak seragam lengkap, ya, kadang pakai sendal, tidak pakai sepatu, sepatunya berwarna hitam, ya. Dengan adanya aksi nyata ini, mudah-mudahan siswa-siswi di UPTS 203 ini mempunyai disiplin diri yang kuat dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian apa sih tolak ukurnya? Yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu yang wali murid sudah ada yang buat kesepakatan kelas ya, bersama wali kelasnya ya. Kemarin sudah ada kelas berapa? Kelas 2, kelas 3 tadi barusan, kemudian kelas 4, kelas 5. Nanti saya akan jelaskan kesepakatan kelas, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Apa sih bedanya? Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Sebelum saya mengumpulkan Bapak Ibu semua, baik itu dewan guru, wali murid, siswa, yang pertama saya sudah menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta minta izin untuk mendominasikan ke rekan sejawat, ya. Kemudian yang kedua, melakukan rekan guru untuk memahami diskriminasi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan kolaborasi bersama wali kelas untuk membuat keyakinan kelas, memantau, merefleksi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, jadi saya sudah izin sama kepala sekolah bahwa hari ini kita akan sama-sama mendengarkan, kemudian berdiskusi nanti tentang bagaimana sih budaya positif ini. Kemudian dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, saya berharap sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua. Bapak Ibu wali murid sudah terwakili dari setiap kelas,
untuk hadir di sini dalam rangka mendengarkan sosialisasi aksi nyata budaya positif. Nah, berikut ini kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, yang pertama di sini ada konsep utama modul budaya positif. Itu yang nomor 1, perubahan paradigma belajar. Jadi mulai tahun 2022 kemarin, 2022-2023, kelas 1 dan 4, sekarang kelas 2 dan 5 kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Apa yang berubah dari kurikulum merdeka? Yang pertama, penguasaan paradigma belajar, adanya diferensiasi belajar, ya. Sebelum diferensiasi, guru itu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kemudian guru itu menilai asesmennya, diagnostik, kognitif, non kognitif, ya, agar paradigma belajar di kurikulum merdeka itu berbeda dengan kurikulum 13. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kita harus menerapkan disiplin positif, ya. Nanti akan saya jabarkan satu persatu. Kemudian yang ketiga, konsep utama modul itu ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nanti akan kita buka satu persatu. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Akan kita bahas 7 item ini di dalam slide selanjutnya. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pengertiannya? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa atau setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi kelas 1 saya sudah asesmen diagnostik, jadi sudah ketahuan yang kognitifnya, yang sudah bisa melukis, menggambar dirinya sendiri, kemudian menyebutkan nama, hobi, ya sudah saya lakukan. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Bapak Ibu dan Guru masih ingat? Dimensi ada 6. Apa saja? Kita nyanyi sama-sama Pak ya. Tadi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Itu 1. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6 dimensinya. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak Bapak Ibu murid-murid di sini belajar di sini harus 1 itu dulu kuncinya, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Pinter kalau tidak berakhlak akan jadi apa? Ya. Jadi kuncinya adalah beriman dan bertakwa kemudian berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini sudah abad 21 ya Pak ya. Jadi kalau kita masih mengingat belajar yang dulu sudah ketinggalan. Berkebinekaan global, anak Bapak Ibu harus puas. Yang belum punya HP harus punya HP, Ibu wali muridnya, ya. Kenapa? Karena dari HP semua akan terjawab. Bapak Ibu mau cari apa saja ada di bawah Google, ya. Jadi harus global pikirannya. Mau melihat metode cara belajar dengan benar, dengan baik, dengan berakhlak mulia, lihat di Google juga bisa. Ya, selain dengan guru, boleh juga dengan internet. Itu ya, jadi harus berpikir global. Kemudian bernalar kritis. Nalar kritis itu mampu menciptakan hal-hal baru yang misalnya belum ada tapi anak Bapak Ibu sudah pola pikirnya sudah duluan gitu. Misalnya hari ini
Bu, gimana kalau kita mau buat ini gitu. Terus kalau gurunya jelasin dia nanya apa tentang seputaran apa namanya pelajaran itu. Jadi jangan gurunya terus yang nanya kalau ngajar. Jadi Bapak Ibu guru di sini harus menciptakan memantik anak-anak itu bagaimana sih anak Bapak itu bisa apa ya berpikir kritis gitu. Nalar dulu. Misalnya belajar hari ini tentang apa namanya kalau agama misalnya tema apa ini ya. Misalnya tentang nama-nama nabi gitu ya. Nah, gurunya belum menjelaskan semua dia udah Pak, setahu saya pernah baca apa namanya nabi yang bisa membelah lautan itu Nabi Musa. Kenapa Pak ya? Ditanya banyak tanya gitu. Itu lah bernalar kritis gitu. Kemudian kreatif. Jadi siswa-siswi kita itu harus kreatif. Gurunya nggak kreatif, anaknya harus kreatif. Ya, lebih bagus lagi. Gurunya kreatif, anaknya lebih kreatif lagi. Jadi nyambung gitu, sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Ya. Misalnya membuat bahan-bahan kerajinan dari barang-barang bekas. Kemarin ya kita sudah di panen raya itu. Jadi sebelum walinya bekerja sama buat ini dikasih contoh, anak sudah bisa dulu kreatif mau buat kotak pensil dari tutup botol misalnya. Itu sudah produk kita sudah ini kreatif amat, tapi kebanyakan masih wali muridnya ya. Diharapkan nanti itu lebih ya. Gitu. Kemudian gotong royong, jangan sampai dilupakan. Ini warisan leluhur kita, yaitu gotong royong. Jadi kalau dengan bergotong royong, kalau pekerjaan berat akan menjadi ringan. Coba bayangkan ibu sibuk, bapaknya sibuk. Kalau anaknya nggak mau bantu di rumah, kerjaan nggak selesai. Ya, misalnya mau dimensi profil pelajar Pancasila. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama apa tadi dimensi profil Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Dunia harus berpikirnya luas. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Kemudian mandiri dan gotong royong. Oh iya tadi mandiri belum disebut ya. Mandiri itu ya tanpa ada gurunya siswa bisa belajar sendiri gitu. Ya sudah mampu. Gurunya misalnya ada berhalangan hadir karena sakit. Murid itu sudah mampu belajar sendiri. Apa sih hari ini pelajarannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna dari disiplin positif itu ada tiga. Kursi satu suruh Pak Muli buat di situ tuh. Nanti buat di tengah situ tuh. Sesuatu yang dilakukan seseorang buat di tengah orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya orang kalau suruh disiplin itu sulit, susah. Betul nggak Bu? Kamu harus datang jam 7.30. Sulit ya? Karena yang ngomonginnya itu belum tentu datang 7.30. Tapi kalau yang ngomongnya pakai di mati kita juga bisa mencontoh. Nanti makanya kita akan memaknai disiplin positif itu seperti apa sih gitu ya. Kalau memang memberatkan kita kan, kalau ingat kata disiplin itu patuh gitu. Kita harus disiplin, harus patuh ya, harus taat gitu ya. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu ada banyak Bapak Ibu ya. Ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, ya. Kemudian rasa syukur, integritas, kasih sayang, mandiri dan sebagainya. Dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam itu
sebagai siswa itu jangan, kita sebagai dewan guru, sebagai siswa itu jangan nunggu dari orang lain dulu untuk melakukan disiplin, tapi dari diri sendiri dulu. Karena kalau diatur itu biasanya di tengah aja lah. susah gitu ya. Jadi harus muncul intrinsiknya dulu. Kemudian Dari situ aja. yang ketiga, disiplin positif merupakan kemarin kita Bapak Ibu Dewan Guru, anak tidak seragam lengkap berdiri di depan. Pak Hadi pernah ngomong waktu itu pembina, ingat saya. Sekarang tidak ada lagi hukuman, tapi kita arahkan bagaimana supaya besok anak tidak memakai seragam tidak lengkap lagi dan tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Nanti ada caranya seperti apa ya. Jadi ini tidak pakai topi dan sini buang sampah gitu. Nanti hukumannya lari keliling lapangan, itu sudah tidak boleh. Kalau kita dulu begitu ya Bapak Ibu ya, masih ingat nggak kita sekolah dulu ya? Pasti kita ada hukuman gitu. Tidak membawa pensil dijewer gitu, tidak membawa ini dihukum gitu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Ya Pak. Apa sih yang Butuh dibutuhkan kamera bagus oleh maunya. manusia? Ya buat ini ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Tongsis dah. Yang Gelas ya. pertama, manusia butuh bertahan hidup. Butuh nggak bertahan hidup? Kenapa harus butuh bertahan hidup? Ya. Yang kedua, manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak ada yang menyayangi, hampa ya, Ibu ya. Kemudian di keluarga diterima apa enggak? Di masyarakat diterima apa tidak? Di lingkungan sekitar diterima apa tidak? Ya. Kemudian penguasaan. Kebutuhan dasar manusia butuh penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bapak Ibu berhak senang, Bapak Ibu wali murid berhak senang, Bapak Ibu dewan guru. Kemudian yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nih, ini yang sering terjadi di sekolahan dari zaman dahulu. Tepat waktu gitu, saya takut dihukum kalau telat. Itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar dia. Kalau dari dalam namanya intrinsik. Saya harus berangkat pagi nih. Saya sebagai guru harus berangkat jam sekian. Karena aturannya sekian gitu. Jadi mau sehebat apapun orang yang menasehatinya, kalau tidak ada dari dalam intrinsik, itu tidak bakal bisa berubah. Baik itu dewan guru, wali murid dan murid. Wali murid tidak mau kerjasama. Saya takut sama Pak Andi kalau nggak kumpulan nanti saya datang, saya diconteng merah ya sama Pak Andi karena nggak datang misalnya. Berarti bukan dari diri sendiri. Kemudian manusia itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, murid melakukan disiplin. Ini tidak ada lagi ranking-ranking, nanti akan Pak Andi jabarkan. Ya, tidak ada lagi, ada hadiah, tapi hanya sebatas mungkin nanti apa ya, kayak penghargaan atau nanti apa ya, buat motivasi itu ya, tapi bukan untuk karena selama ini ranking 1, 2, 3 ya, padahal untuk mendapatkan ranking itu berlaku nilainya kesehariannya, nilai harian tengah semesternya, nilai UASnya. Kita tahunya gini, kalau guru-guru, kalau termasuk saya, selama ini saya kalau memang siswa ini sudah kelihatan pintar, kadang kita ngolah ini aja gitu. Padahal yang lainnya yang belum tentu pintar di akademik, di non akademik, bahwa saya mengerjakan PR ini karena saya ada tugas gitu. Bukan saya mengerjakan PR takut dihukum gitu. Ibu-ibu datang ke sini itu kesadaran diri dari ibu bahwa saya ini wali kelas 3 mau kumpulan, bukan karena takut sama wali kelasnya Pak Munasirnya. Guru-guru juga begitu, disiplin itu diharuskan kesadaran dari dalamnya dan ekstrinsik. Nih, ini apa yang penting?
Konsep disiplin dengan identitas yang gagal ada dua, hukuman, penghargaan. Jadi sekarang kita jangan bangga dengan penghargaan. Ya, Pak Andi itu hebat, Pak Arif hebat, ini belum tentu itu akan menjatuhkan dirinya sendiri. Hukuman itu pasti menyakitkan, betul tidak? Bapak itu masih ingat dulu pernah SD-nya pernah dihukum oleh gurunya? Pernah Pak. Sampai sekarang ya. Nah itu yang tidak boleh kita lakukan Pak Adi ya. Pak Adi juga pernah dulu dijewer, dipukul sama penghapus. Nah, sekarang Bapak Ibu dewan-dewan yang di sini kita tidak boleh menghukum murid kita. Hukuman itu membuat tidak nyaman, benar gak? Saya kalau mbak ini saya dihukum, gelisah ya, tidak nyaman ya. Kemudian hukuman itu sifatnya memaksa. Yang nggak mau ini dipaksa gitu ya, kayaknya kepaksa gitu berubahnya. Kalau dipaksa itu nggak abadi, nggak awet. Paling disiplin seminggu doang, kan takut gitu ya. Kemudian hukuman itu murid itu bisa menyembunyikan gitu, menyembunyikan pikiran gitu ya, kesenangan, kesalahan gitu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ada misalnya anak upacara tidak bisa undang-undang, pembinanya langsung menjudge di situ. Makanya kalau kelas 5 itu harus sudah bisa baca gitu. Itu nanti akan teringat memorinya sampai kapan. Saya pernah dipermalukan loh gitu ya. Kemudian penghargaan itu apakah efektif? Tidak ya, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Makanya 2 tahun terakhir saya tidak mau ada penghargaan guru terfavorit. Kalau dulu setiap ulang tahun PGRI itu pasti ada. Karena saya berpikir favorit itu apa ya? Gimana ya, subjektif ya, subjektif ya. Kalau mau memilih guru favorit itu berapa variabel gitu. Walinya milih, muridnya milih, kepala sekolahnya milih, teman sejawatnya juga milih. Itu baru namanya. Tapi kalau hanya dipilih oleh muridnya saja, murid itu kan kadang gini, hari itu senangnya sama si A, sama saya. Ya saya pilih Pak Andi ya, pilih Pak Arif ya, pilih Pak Hadi ya. Takut wali kelas 3, milihnya wali kelas 3. Jadi yang muridnya banyak ya kepilih. Yakin itu akan membuat iri misalnya ya. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi yang tadinya kita kreativitasnya tinggi karena kita ya gitu. Jadi mematahkan semangat kita. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, karena saya juga berpikir gini, kasihan ya nggak ada ranking, nggak ada hadiah. Cuman ya itu yang sebenarnya. Semua anak itu sama. Tidak ada yang pintar, kan pintar itu relatif ya. Ada yang pintar akademik, ada yang non akademik. Contoh Andini, pintar dongeng misalnya. Belum tentu yang lainnya pintar. Nanti yang pintar pidatonya ada Rizky misalnya. Pintar apa namanya PBB-nya ada si Habibi misalnya. Jadi pintar itu kan tidak bisa kita definisikan seperti apa. Makanya kalau mau nilai keseluruhan ranking itu berat sekali gitu. Andi ini pintar dongeng, tapi kesehariannya kayak mana sikap dia sama gurunya di sekolah? Apakah sudah ada guru itu dia sopan santunnya bagus? Apa tidak pernah ngobrol kalau gurunya menjelaskan? Nah itu banyak itu. Jadi kalau melihat ranking jangan pesimis ya, jangan optimis gitu. Bapak Ibu harus yakin bahwa kami, Pak Hadi dulu kami bukan anak yang ranking 1 gitu dulunya. Tapi kan kita ada bahkan ada yang ranking terus, kadang bukan jadi apa gitu ya. Jadi semua bisa, mau jadi polisi semua bisa, bukan hanya ranking 1 saja gitu. Kemudian penghargaan juga dapat merampas hak menghargai diri. Itu konsep di situ dengan identitas gagal. Ya, tapi kok ini nama semua kita tepuk-tepuk dulu ya Bapak Ibu ya. Selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali.
Selamat malam. Tahan. Konsentrasi. Nah, ini ibunya ngantuk nih, ya. Bapak Ibu Dewan Guru siap? Siap. Pak Adi siap? Siap. Pak Adi siap ya? Pak Arif siap? Bu Beni siap? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Selamat malam. Kantuk ibu seneng. Yang selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang akan kita jabarkan. Ya. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Ini kalau tadi penghukum sama hukuman sama penghargaan. Ini yang akan kita bahas, konsekuensi dan restitusi. Nah, apa sih konsekuensi itu ya? Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pernyataan jangka pendek, kemudian konsekuensi itu perlu dimonitoring berkelanjutan. Ada stimulus respon, mulai menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi kita di dalam kelas itu Bapak Ibu Dewan Guru harus membuat dua, konsekuensi dan restitusi, gitu ya. Bukan hukuman dan penghargaan tadi ya. Kemudian restitusi itu, kalau restitusi itu tahapannya poin-poinnya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau dia buang sampah di kelas, dia harus bertanggung jawab dengan perilakunya dia. Apa konsekuensinya? Kalau konsekuensi guru kelas sudah Pak Arif contohnya, kalau mau keluar kelas harus memakai name tag. Itu konsekuensinya Pak Arif. Jadi kalau dia keluar kelas 2 tidak pakai ini, apa konsekuensi guru dan muridnya? Apakah dia itu ya? Itu konsekuensi. Kemudian restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan kamu hari ini buang sampah, besok jangan sampai kamu ini lagi. Enggak, jangka panjang itu. Ketika kamu buang sampah di dalam kelas, kamu sudah melanggar konsekuensi dari kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Apakah akan mengulangi lagi atau tidak, gitu ya. Jadi untuk pembelakangnya dia ingat terus, oh saya walaupun membuat kesalahan saya tidak dihukum, tapi saya hanya diperingatkan, gitu ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian nanti ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Murid itu kalau tidak dihukum dia semangat, Bapak Ibu. Tapi kalau dihukum pasti besok melakukan hal yang sama. Benar nggak? Iya. Ya, tapi kalau besok begini dia, saya kayak apa enggak gitu. Nanti buruknya sampai begini gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak melakukan hal yang sama. Kemudian ada 5 kontrol dalam restitusi, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi guru itu bisa sebagai penghukum. Yang tadi dijelasin, boleh nggak menghukum murid? Ada sebenarnya, tapi sebenarnya tidak boleh ya. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau kamu kayak gini lagi, kasihan bapak ini, bapak gak enak sama kepala sekolah. Masa tiap hari kamu pakai sepatunya merah aja? Ya, kan sudah disepakati hitam. Masa tiap hari Senin yang baris ini aja gak pakai dasi gitu. Jadi kayaknya guru ini dan dia merasa bersalah muridnya. Oh, Pak gurunya sudah berarti saya ini membuat kesalahan yang besar gitu ya kepada sekolah gitu. Kemudian sebagai teman, ya nanti akan Pak dijelaskan. Yang jelas ada 5 kontrol dalam restitusi, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Pak Andi sudah buat kasus kemarin kelas 2 yang pas libur itu ya, Pak Andi masuk nih. Kemudian ini sering terjadi di kelas 1 sampai kelas 6. Murid makan dan buang sampah di kelas ketika pelajaran sedang berlangsung.
ketika gurunya sedang belajar, kalau pas kelas 2 kebiasaan meruncing pensil padahal di bawah kolong meja, ya. Nah itu kan padahal sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dilarang membuang sampah di dalam, dilarang makan di dalam. Patuhi aturan. Kalau enggak, kalau telat diri di depan barisan. Itu berarti sebagai penghukum, guru menghukum murid. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, berapa kali Pak Guru harus bilang, kalau kamu ini salah, kamu harusnya tidak boleh pakai sepatu hijau. Kan sudah ada aturannya bahwa sekolah memakai sepatu hijau. Gitu ya. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bapak gurumu bangga. Kali tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan diulang lagi. Itu sebagai teman nih, Pak Andi sama Ika. Ayolah Kak, gitu ya. Mau ya Nadi gitu, buat Pak gurumu bangga. Gitu. Itu posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Jadi ngajak murid ini, Bapak Ibu dan guru kayak teman gitu. Bukan kayak seorang guru. Ayo, kamu harus nari, kalau nggak nari kamu. Nah, ya. Kemudian sebagai pemantau, Bapak Ibu Dewan Guru, contoh, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, ya, sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu, ya? Jadi kalau sebagai manajer itu melengkapi semuanya, ya. Posisi kontrol yang paling baik yaitu sebagai manajer ya, Bapak Ibu Guru ya. Kemudian ini keyakinan kelas, dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Sepakat dulu, Pak Arif sudah musyawarah sama walinya. Kalau kelas rendah, Pak Adi melibatkan wali murid ya buat keyakinannya. Karena kalau kelas 1, kelas 2 kan berkomunikasinya belum begitu sempurna, belum begitu baik gitu. Takutnya ada miss. Jadi Pak Adi melibatkan wali murid dan siswa. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa Bapak Ibu? Bu Bedi, kenapa harus pakai helm kalau naik motor? Biar aman, biar selamat. Berarti keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Biar sehat. Jadi keselamatan dan kesehatan itu kesepakatan, timbullah keyakinan. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru harus buat keyakinan kelas masing-masing. Ingat, bukan peraturan ya Pak Arif ya, Bu Weni, Pak Ade. Nanti di tempelnya adalah keyakinan kelas. Nah ini contoh Pak Andi sudah buat. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, diskusi tentang peraturannya. Ini foto yang tahun kemarin Pak Andi sudah mulai buat. Tahun ini kita buat lagi. Pak Andi kelas 1 mengajak wali muridnya, karena kelas 1 kan belum bisa berkomunikasi dengan baik. Nanti setelah dengan walinya baru dengan siswa yang digabung. Kemudian setelah diskusi apa aja peraturannya, kemudian membuat peraturan menjadi keyakinan. Ya, setelah membuat diskusi banyak, menempelkan keyakinan di kelas. Ya, ditempel. Hari Senin, Selasa seragam merah putih. Rabu, Kamis batik, Jumat olahraga, Sabtu pramuka. Contoh, membawa tumbler gitu. Kemudian tidak membuang sampah di dalam kelas. Ya, buat anak-anak tuh yakin bahwa saya tidak akan buang sampah. Kalau membuang sampah tidak baik untuk kesehatan. Gitu ya. Jadi guru harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas 1 contoh misalnya, domainnya 2 jam. Ada beberapa hal yang harus kita tulis dalam
menghormati guru dan selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, gitu ya. Salam sapa. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama harus lebih abstrak dari peraturan, gitu ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Buat yang positifnya, jangan ada negatifnya ya kalau keyakinan kelas. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak keyakinannya. Nanti kalau anak 1, 2, 3 lupa, ya. Yang simpel-simpel saja. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi gurunya memang harus rembuk dulu dengan sekolah dan guru-guru yang di sekolah ini yang harus diyakini itu apa gitu ya. Di kelasnya baru diserahkan kepada wali kelas masing-masing. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Jadi yang terlibat itu semuanya, bukan ketua sekretaris bendahara saja, tapi semua warga kelas itu, baik itu murid maupun wali murid sebenarnya ya. Jadi ada 6 dalam membentukkan keyakinan kelas. Kemudian ini yang paling penting yang harus kita pahami Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Ibu wali murid. Ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yang sudah tahu Pak Hadi? Segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, validasi tidak ada salah, kemudian yang berikutnya menanamkan keyakinan. Di sini Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas ini bahwasanya setiap kesalahan itu yang dilakukan oleh siapapun, nah maka untuk penyelesaiannya yang pertama kita akan menstabilkan kesalahannya dulu ya. Contohnya misalkan tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan itu, dulu juga Bapak pernah melakukan hal yang sama. Nah seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu si murid kita. Nah baru setelah itu kita bisa memvalidasi ya. Memvalidasi itu melihat ya perilaku atau kesalahan yang dilakukan. Kemudian kita akan melihat semua perilaku yang dilakukan itu memiliki alasan tertentu. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinannya bahwa kita semua memiliki motivasi internal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak ya. Jadi ada 3 dalam segitiga restitusi itu, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid gitu. Jadi bukan menghukum. Jadi menanam, pertama menstabilkan identitas. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hadi yang membantu saya, terima kasih. Dalam menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau bisa jangan dijewel, kalau bisa jangan kasih saksi, kalau bisa jangan diapa-apain gitu. Kita stabilkan dulu kesalahannya itu apa. Kita pasti akan terlambat gitu ya. Berarti nanti ada jawaban. Kemarin Pak Adi ada saya kasur, saya kesiangan gitu. Kesiangannya karena tidurnya terlalu malam. Kenapa tidurnya terlalu malam? Kan kita gali gitu, kita stabilin dulu seperti apa. Orang tuanya tidak mengontrol gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ya, apapun itu, ya, apapun itu kesalahan yang dilakukan siswa dengan berbuat kesalahan itu, ya kita harus mengetahui itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Apa sih tujuannya gitu ya? Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan Pak Adi di kelas 2 kemarin ya. Murid, ini ada gambar makan di kelas saat belajar. Pak Adi menjelaskan, ayo makan roti. Pak Adi tanya, kenapa? Setelah itu Pak Adi tanya panggil, kenapa yuk kok makan di kelas? Lapar Pak, kenapa belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Kesiangan.
kenapa kesiangan? Ibu saya tidak masak misalnya. Jadi saya lapar, akhirnya saya beli roti di jalan, saya nggak sempat makan, yang kesini telat gitu. Akhirnya ketika belajar dia makan gitu. Berarti ini kita nanti saya akan menggali dari Ayu bahwa dia merasa bersalah karena dia makan. Nggak langsung saya hukum karena kamu makan di kelas luar, jangan ikut ini. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus kita kan nggak tahu alasan dia makan itu apa. Gali dulu gitu, kita sabri dulu asalnya itu apa. Dia punya kasus apa? Kan nggak tahu. Ada murid yang diurus sama oyotnya misalnya, oyotnya udah tua mau bangun pagi kan kadang nggak enak badan ya, kan kita harus tahu dulu, harus menggali, jangan tiba-tiba dihukum gitu. Ini kemudian contoh yang kedua, murid buang sampah di kelas tuh, orang lagi belajar dia ngeruncing di situ mati jauh-jauh, padahal udah ada keyakinan kelas tidak boleh meruncing, udah disiapin orang sampah di dalam kelas kan, kayak ini nih tuh. Jadi kalau mau buang sampah keyakinannya harus mau meruncing harus di tempat sampah. Jadi kita gali dulu kenapa? Pendapat segitiga diskusi. Jadi dipanggil ngobrol berdua, jangan sampai dia itu malu. Jangan sampai anak melakukan kesalahan kita hukum di depan yang rame. Kita kasih apa? Tapi kan dia nanti memorinya bisa ingat sampai nanti ya. Kemudian nah itu gambar-gambar contoh penerapan segitiga diskusi. Kesimpulan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kami, Bapak Ibu wali murid, sebagai dewan guru juga harus punya kepribadian yang kuat. Kalau kami mau mengharapkan muridnya disiplin, jadi gurunya harus disiplin. Muridnya begini, gurunya juga, karena guru itu adalah digugu dan ditiru, itu tidak bisa kita pungkiri. Gitu. Jadi jangan menyalahkan orang lain dulu, perbaiki pribadi dirinya masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi diseminasi budaya positif ini tidak harus juga berubah. Kita sedikit demi sedikit, Bapak Ibu Dewan Guru bisa merubah, saya sendiri bisa merubah, Bapak Ibu wali muridnya juga begitu. Jangan misalnya kalau ada masalah apa langsung ngoceh di media sosial apa ya, datang tanyakan kepada wali kelasnya, wali murid ke kepala sekolahnya atau ke siapa guru yang ada di sekolah itu ya. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan murid-murid profil belajar Pancasila. Setelah ini masih ada sesi tanya jawab. Ya, jadi dipersilakan untuk Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian Bapak Ibu wali murid, murid-murid dan semua yang ada di sini boleh kita bekerja sama menjadi pelajar yang benar. Terima kasih ya. Untuk sesi selanjutnya sesi tanya jawab saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Andi dengan paradigma pendidikan yang berubah di era sekarang ini. Sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi bahwa hukuman itu sudah tidak kompatibel lagi bahasanya di zaman ini, karena cenderung banyak menimbulkan efek-efek buruk yang terjadi di kemudian hari. Kaitannya dengan itu, kami dan saya mewakili audiens yang di sini ingin menanyakan secara khusus, secara spesifik berkaitan dengan bentuk seperti apa yang dijadikan
solving atau bentuk yang disebut problem solving sebagai pengganti dari hukuman yang tidak boleh diterapkan seperti yang sudah dijelaskan Pak Adi. Artinya agar lebih menangkap secara utuh maksud dari paradigma baru tadi yang berkaitan dengan hukuman kedisiplinan. Karena ketika hukuman itu diganti dan kita belum tahu artinya mau kita bagaimana kan seperti itu. Artinya itu juga agak ambang juga ya. Mohon penjelasannya penjabaran dari Pak Adi terkait hal itu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kedisiplinan, Pak. Tadi katanya anak-anak ini harus disiplin waktu yang pertama ya, Pak. Sedangkan anak-anaknya sering bilang begini, ayo berangkat, ini udah jam 7:30. Nanti dulu mah, Pak gurunya juga belum lewat, belum datang. Jadi bagaimana kami menjelaskan ke anak-anak supaya anak-anak ini nggak ngelihat gurunya dulu yang datang, baru muridnya gitu. Karena anak-anak udah berangkat lagi disuruh ngapa nanti mah, Pak itu belum lewat, belum datang. Kebanyakan seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang konkret ya paling ya, bentuk-bentuk hukuman apa sih yang seharusnya kita berikan ya. Karena memang jujur gini, ketika mempelajari modul ini kami itu diskusi yang sangat panjang bersama fasilitator, kemudian pengajar praktik dan kelompok diskusi. Karena sampai saat ini sih saya masih berpegang pada bahwa ketika dihukum itu selesai masalah gitu. Benar nggak? Misalnya anak nih nggak pakai topi, suruh buang sampah sampai bersih gitu. Menurut saya itu selesai, tapi ternyata tidak gitu. Menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak. Kita patokannya kedua Handayani ya, Ki Hajar Dewantara, bahwa memberikan hukuman seperti itu akan tadi sudah dijelaskan, membuat anak yang merasa sampai pun teringat. Nah, penyelesaiannya paling nggak sebenarnya hukuman ini beda nama sih. Penyelesaiannya kita menggunakan segitiga restitusi. Ini sebenarnya tujuan yang paling dikuasai oleh guru itu ini. Dan ini berat sekali. Saya bilang ke fasilitator, teorinya mungkin mudah, tapi eksekusinya contoh gini. UPT S2 Rentelijang membuat peraturan atau keyakinan kelas memakai sepatu gitu ya, siswa harus memakai sepatu. Tapi saya bilang kemarin pertanyaan saya di fasilitator itu, ketika di sini hujan deras paling nggak dari Lebak Damar menggunakan sendal, dan yang pakai sendal itu bukan 1-2 orang, tapi semua murid yang dari Lebak Damar memakai sendal, apakah itu harus dihukum? Saya bilang waktu itu di diskusi, saya orang yang paling ini ya, dan penyelesaiannya adalah seorang guru harus menguasai ini ya, menstabilkan identitas, validasi mereka yang menanyakan keyakinan. Jadi yang paling terpenting memang buat keyakinan dulu gitu. Tadi palingnya tanya maksudnya bentuk hukuman apa, kesalahannya apa dulu gitu. Kalau di keyakinan kelas dok ada 10, tidak membuang sampah sembarangan dalam kelas, tidak ini gitu ya, yang sudah disepakati ini, itu dilanggar. Nah, untuk menindaklanjuti pelanggaran itu menggunakan ini, 3 ini, segitiga restitusi. Jadi intinya guru nggak boleh menghukum yang seperti apa. Ya sebenarnya kembali ke kesepakatan tadi. Tapi kalau udah makanya nanti saya berharap Bapak Ibu wali murid di sini, wali kelas di sini, setelah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, itu harus berkoordinasi dengan wali muridnya. Kenapa? Contoh kelas 1 tuh begini, anak harus membawa tumbler minum, itu yang harus sepakati. Kenapa? Karena tidak boleh minum samaan. Kalau nanti tidak, misalnya tidak
misalnya hari ini anak tidak membawa ini, akan saya eksekusi. Kenapa? Apakah tidak ada tumblernya? Apakah orang tuanya lupa memasukkan itu ke dalam tas? Kan ketahuan nanti, panggil wali muridnya. Tapi wali murid tahu bahwa itu udah kesepakatan, ya. Itu ya paling ya. Yang jelas hukuman itu sebenarnya bentuknya itu kita lebih positif gitu, bukan yang membuat anak trauma atau nanti bakal teringat sampai kapanpun. Karena motorik kalau masih SD kan cepat ingatnya. Guru ngomong kasar aja anak ingat gitu ya. Ya sampai sekarang. Jadi di modul 1 itu saya kemarin ada pertanyaan gini, ingat lagi memori calon guru penggerak ketika masih SD. Saya tuliskan itu. Saya pernah dielus-elus oleh Ibu Yuni Susila dulu, ibunya Bu Pita itu guru kelas 1 yang luar biasa menurut saya. Saya pernah disayang, dikasih es balon, itu saya tuliskan. Kami harus mengingat memori beberapa tahun silam di dalam CGP ini. Kemudian ingat lagi negatifnya apa. Saya pernah SMP nggak ngerjain PR, dijewel sampai berdiri. Saya tuliskan, nggak apa-apa, itu bukan untuk membongkar bahwa guru ini galak, enggak. Cuma itu mengingatkan memori kita gitu di dalam modul 1.1 itu waktu kemarin. Jadi jangan sampai kita sebagai dewan guru ke depannya terjadi yang seperti dulu gitu Pak. Itu ya, ada ya. Jadi kita harus menguasai, sebenarnya maknanya luas. Nanti akan kita perdalam tentang segitiga restitusi. Kemudian itu yang paling ingatnya. Yang kedua tadi dari mewakili komite wali murid, bagaimana memberikan penjelasan kepada muridnya kalau ayo berangkat, tapi jawabannya gurunya juga belum berangkat. Sebenarnya gini, tugas Bapak Ibu wali murid adalah membuat disiplin diri anak tadi, anak kita, bahwa 7.30 sudah sampai di sekolah. Mau ada guru dan tidak ada guru, murid itu harus berjalan sesuai dengan aturan. Makanya ada nggak aturan di kesepakatan kelasnya bahwa 7.30 harus sampai? Kalau ada, ikuti aturan. Jangan bilang, jangan menjudge gurunya begini, nggak boleh gitu. Bilang aja bahwa, nah sesuai kesepakatan 7.30 kamu sudah ada di sekolah. Jadi mama nih bangun pagi nih nyiapin peralatan dan sebagainya. Itu menurut saya. Tapi kalau kita tidak bisa, ya itu tadi, kalau udah sesuai dengan misalnya anak nggak mau bawa apa namanya makan gitu loh, kan kita ada sarapan bersama di jadwal ya. Bu malas lah, kita yang kasih pengertian. Ini kan sudah ada kesepakatan kelasnya loh. Makanya nanti keyakinan kelas itu harus di-share ya Pak Arif ya. Tapi kalau Pak Arif kan sudah sama walinya kemarin. Jadi kalau memang ada muridnya yang tidak sesuai dengan yang sudah sepakati, ya ada konsekuensinya gitu ya. Tapi diselesaikan dengan segitiga restitusi, bukan dengan hukuman gitu. Itu ya, Bu ya. Yang lain? Bapak? Ada? Ya, ini mewakili komite juga ya. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah disiplin atau hukuman tadi. Ini begini, seandainya ini murid ini istilahnya membuang sampah sembarangan, kemudian kita udah tegur, udah kasih saran, tapi ternyata dia itu masih istilahnya ngebandel aja, malahan kadang-kadang dia membantah gitu. Itu solusinya bagaimana itu? Dirupiah. Siap. Yuk. Tadi Pak wakil komite juga ya dari sekolah, bahwa bagaimana Pak ketika kita menangani siswa atau murid yang sudah dibilang jangan buang sampah sembarangan, buang sampah harus di tempat sampah.
itu bagaimana masih ya? Apakah masih hukum gitu ya? Kembali lagi ke sini, Pak Munir ya. Memang berat sih, ini eksekusinya sangat berat bagi saya bilang ke fasilitator bahwa untuk menetapkan segitiga restitusi itu memang dibutuhkan keahlian khusus untuk kalian. Jiwa lapang dada seorang guru sebenarnya atau seorang komite dari murid itu. Ketika kita melihat anak didik kita yang maaf ngomong jambat dan super aktif gitu. Contohnya siapa coba di sini bisa? Ada si A misalnya. Kita kadang mau kasih ini gitu. Tapi kita coba dulu dengan segitiga restitusi ini. Kita stabilkan dulu Pak. Alasan dia itu nggak mau buang sampah di tempat itu kenapa? Gitu. Apakah males? Mau buang ke belakang jauh? Apakah memang dia orangnya masa bodoh? Gitu. Kita cari dulu kenapa. Pasti ketemu sebenarnya walaupun kita belum pernah mencoba secara khusus ya. Gitu. Ini kan di sini kita baru menjalankan sosialisasi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Bahwa kita panggil misalnya si A duduk. Kenapa sih nak kamu ini kalau mau perhatiin kok selalu nggak membuang sampah gitu. Bapak lihat tuh dari kantor yang namanya ini kalau perhatikan asal aja kalau buang sampah gitu. Apa alasan kamu ini begitu? Lupa bahwa ada aturan. Kembali lagi ke kesepakatan tadi. Emang kesepakatannya gimana gitu? Kamu ingat nggak kesepakatan itu dibuat bersama wali kelas? Ingat Pak apa? Dilarang buang sampah. Nah, kenapa kamu buang sampah? Mungkin ini kesannya teori itu prakteknya, tapi ayo kita coba bareng-bareng gitu. Karena kalau para pakar mungkin sudah menemukan bahwa ketika anak diberikan hukuman itu nanti akan mengakibatkan apa? Efeknya nanti jangka panjang gitu ya, bukan jangka pendek gitu. Jadi ke belakangnya bisa dendam gitu ya, bisa apa namanya, sama anak sama orang tua juga begitu. Orang tuanya kalau ngomel aja nggak pupuk. Misalnya dia ibunya Rifki tadi bilang Pak anak saya itu nggak mau belajar kalau enggak apa tadi dibujuk dulu ya, mau main dulu ya. Coba kita analisis gitu, kita pelan-pelan gitu. Kalau tanpa main sepeda dulu sebenarnya mau enggak gitu. Jadi maunya ini sebenarnya apa? Tapi kalau memang sudah diberikan arahan dia memang mau sepeda, dia mau belajar ya nggak apa-apa. Kalau memang mau main sepeda dulu mau belajar, dikhawatirkan udah diberi kesempatan main sepeda belajarnya nggak mau. Nah kan berarti ada yang salah dengan diri orang tua dan anaknya gitu. Cari gali di segitiga ini. Pandi, Ya. tadi kan kalau udah buang sampah sembarangan terus diingetin, diulang lagi ya. Itu secara didenda gitu ya. Itu hukuman apa bukan itu? Hukuman. Hukuman. Kita nggak boleh begitu. Oh, nggak boleh. Ya. Jadi gini. Arif. Nah, makanya stop aja. Oke. Kita kembali ke dulu Pak Adi juga begitu gitu. Tapi tahun ini pengen mencoba yang sudah jadi program ini bukan program sembarangan. Sudah digali, sudah dipikirkan oleh profesor, psikolog ya. Bukan mau-maunya Menteri Pak Nadiem gitu, bukan. Ini sudah orang-orang hebat gitu. Dan kita sebagai Dewan Guru saya itu ya harus mencoba gitu. Jadi kalau ada yang masih guru yang begini ya karena dia belum mempelajari ini, gimana dia mau bisa kan belajar belum. Disinilah saya mensosialisasikan bahwa penerapannya menggunakan segitiga restitusi. Saya yakin deh, kalau saya sih ya kita harus yakin dulu Bapak Ibu, yakin dulu bahwa anak kita ini bisa berubah. Positif dulu ya paling ya. Positif dulu, mindsetnya positif aja dulu. Jangan pernah buat keyakinan negatif. Kalau tadi ada keyakinan kelasnya denda, itu sudah negatif. Denda itu perlu dengan uang misalnya, atau denda apa? Kalau anaknya tidak punya uang, kita tadi nggak ada pilihan. jadi pajak. Kalau di bank itu pajak. Tadi nggak ada pilihan. Ya.
Jadi bagaimana menciptakan murid supaya tidak melakukan kesalahan, tapi jangan dengan hukuman. Jadi nyesel nggak ikut sosialisasi di sini? Mudah-mudahan tidak ya. Karena kita sama-sama, Pak Adi nggak mau banyak-banyak lah berubah paradigmanya, sedikit saja. Tapi kita mencoba dulu, coba datang ke kantor, coba aja dulu. Kalau nggak bisa, berarti memang belum bisa, ya udah, nggak dipaksa. Intrinsiknya aja dulu dari dalamnya dulu. Coba belajar mengajar di kelas, Bapak Ibu dan Guru, yang tidak keluar gitu. Jadi masuk kelas, keluar istirahat, coba aja dulu. Tapi kalau nggak dicoba, nggak bakal bisa merasakan gitu. Tadi itu memang agak ini sih ya. Nanti boleh berubah. Nanti tadi kualitasnya siapa Pak Munasir ya? Nanti Pak Andi akan ngomong. Ini Pak Andi termasuk ini nih, jika berkata kotor dan membuli ya. Hukuman juga. Hukuman. Menulis saya tidak ingin berbuat itu hukuman, Nadia. Berarti ini termasuk mengucapkan. Iya, mengucapkan maksudnya hukuman mengucapkan. Hukuman. Berarti ini batal semua. Itu sudah pernah saya bahas dengan fasilitator ya. Itu kami kemarin rumpolnya itu. Jadi memang kita berarti apa ya? Oh sejauh ini itu ya. Tapi jangan juga beranggapan bahwa itu Bapak Andi mau ngomong kayak tugasnya, saya nggak mau ini di skip ya Pak Andi, karena bahas lagi harusnya ada usulan dari muridnya ini, kan ada bernalar kritis tadi itu. Ada nggak anak itu mengusulkan apa? Kalau 456 wajib melibatkan anak itu, karena sudah bisa berpikir itu. Itu kan maunya ibunya Andini. Kalau misal ya contoh ibunya Kanza misalnya, kalau ini sifat bukan maunya murid kan, harus benar kan? Harusnya wali kelas sana kamu sepakat nggak kalau memang harus baca istighfar. Tapi kalau saya sepakat Pak, catat. Nah sekarang saya tanya tadi, apakah itu maunya anak apa ibunya? Gagal dong kesepakatannya. Karena ibu sudah mencoba. Kesadaran yang ada di dalam kami menangis loh Bapak Ibu ketika membahas tentang filosofi jadi wartawan. Kalau nggak nangis berarti ada yang salah dengan hati guru itu. Karena selama ini saya sendiri 100% masih salah dalam mengajar murid. Saya fatal gitu ya, kok kayak gini ya. Jadi kami pernah renungan itu menangis di satu kelas kalau Bapak kalian. Karena yang dibahas kayak gini gitu. Jadi guru itu ternyata tidak mudah. Saya percaya ketika mendengar pengajian itu yang masuk surga itu pertama adalah profesi guru. Saya sangat percaya Pak. Tapi guru seperti apa dulu? Saya sangat percaya. Karena jadi guru itu tidak mudah. Berarti mau masuk surga itu tidak beratnya luar biasa. Ya kan? Ya itu tadi, karena kita nggak bisa mau langsung yang apa gitu. Prosesnya panjang. Saya akan coba. Saya walaupun mohon maaf kadang CGP ini dipandang sebelah mata. Tapi mudah-mudahan di sini enggak. Saya yakin teman-teman yang berusaha sangat mendukung kami. Saya Pak Hadi selaku CDP. Walaupun di dalamnya saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan perubahan positif akan berpengaruh pada semua sekolah, kemudian murid-murid yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu mulai sedikit aja, jangan langsung nggak bisa kalau langsung ya. Ibunya Andini kalau udah ngamuk-ngamuk, kesel, kurangin. Banyak, tapi saya harus membuat pola baru. Bagaimana? Karena kenapa saya memilih 7 dulu itu? Karena di UPDS Sidoarjo Kejang, anak ditinggal oleh orang tuanya, mereka diasuh sama nenek kakeknya, paman bibinya, orang lain bahkan. Berbeda dong motivasi belajarnya dengan diasuh oleh orang tuanya. Itu yang akan saya gali gitu.
Jadi kembali lagi orang tua adalah sumber utama dalam mendidik anak. Jangan salahkan orang lain kalau anak kita yang aneh-aneh. Emang orang tuanya siapa? Mbaknya Andi ini mau nyari Mbaknya TP. Emang anak siapa? Contoh, ya. Oke? Mulai besok kita berubah mindset, walaupun sedikit, selangkah, dua langkah, berat, tapi coba dulu. Kalau memang nggak mampu, berarti batas kemampuan ibu-ibu, bapak-ibu dewan guru saya. Kalau saya tidak mampu, berarti sampai segini, gitu. Tapi kalau memang bisa berubah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukti. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang belum tepat bisa dirubah sebelum ditempelkan di dinding kelasnya masing-masing. Baik, cukup ya? Boleh nggak soalnya lagi Pak? Boleh. Maunya ada makan siang ya? Jadi begini Pak ya, kita kembali ke disiplin tadi. Seandainya murid-murid ini alhamdulillah udah disiplin nih, tapi ada dewan guru yang kurang disiplin. Boleh nggak kalau orang tua menegur salah satu dewan gurunya yang kurang disiplin? Atau kita datang ke sekolah, ngadu sama kepala sekolah bahwa guru ini kurang disiplin. Boleh nggak? Baik, ya, tapi kita punya etika ya. Betul. Makanya kalau kata Pak Tommy dinas kemarin, di sekolah penggerak ini kemarin disosialisasikan ketika kami refleksi sekolah penggerak terakhir, semua sekolah penggerak itu hadir. 1 bulan sekali ada komite kelas yang hadir mendampingi guru, 2 orang. Lihat cara gurunya mengajar seperti apa. Boleh saran dan kritik, tapi yang sifatnya membangun. Jangan, pokoknya bapak ibu pasti tahu, jangan bapak ini begini. Musyawarahkan baik-baik. Pasti ada jalan keluar. Boleh ngobrol sama kepala sekolah, Pak, anak ini. Tapi untuk membangun gitu, jangan menjudge bahwa kan kita nggak tahu alasan terlambat itu apa, ya kan? Nanti gurunya akan dipanggil oleh kepala sekolah. Kenapa kamu masih telat aja? Masalahnya apa? Kenapa ini? Terus ini semuanya itu urusan kepala sekolah. Yang penting berarti kalau anaknya sudah disiplin, bapak ibu wali murid sudah berhasil mendidik putra putrinya untuk disiplin. Berarti kami yang harus introspeksi diri. Karena kan Pak Adi telat 10 menit, kadang namanya motor grandong ngadang. Kan ditanya nanti kenapa Pak Adi telat? Putus ban, Pak Adi kan gaung apa, motornya apa. Kan semuanya itu sebenarnya ada jalan keluarnya, nggak tiba-tiba gede gitu. Ya Pak Adi ya, kenapa Pak Adi telat? Padahal rumahnya di depan Sekolahan. ada alasannya ngurusin. Misalnya ada pasien gitu kan, tapi kan gak tiap hari pasiennya ya. Iya. Gitu. Misalnya ada pasien gawat boleh dibantu ya nggak apa-apa, namanya itu sosial kan. Lalu ada alasan dulu kenapa datang Terlambat. Tapi kalau sudah ketahuan begini-begini ya eksekusi dari kepala sekolah itu apa? Bisa nggak dia menyelesaikan dengan segitiga restitusi ini? Kan diharapkan nanti kami ketika kami jadi pemimpin CDP ini. Jadi ini yang harus diterapkan. Jangan langsung Udah Ben. telat terus ini Pegang bentar. kaji dulu. Pegang Telat bentar. itu kenapa? Apa ngurusin orang tuanya di rumah? Apa anaknya sakit? Kan kita harus tahu dulu. Jadi intinya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semuanya harus dengan Musyawarah. Boleh Bu tadi datang ke sekolah. Sudah pernah diingatkan? Terus tiap hari diingatkan, jangan sekali 2 kali. Yang tua aja sering lupa, apalagi anak-anak. Pokoknya nak, kalau melihat lewat sehari 2 hari tidak sebulan 2 bulan, tapi jangka panjang. Tapi harus dicoba. Kalau nggak dicoba tidak akan berubah. Cukup? Baik, ini ambil. Yuk.
Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Wali Murid serta komite untuk hadir di sini yang sudah mendengarkan bersama tentang bagaimana disiplin positif yang ada di sekolah dan kelas kita. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai CGP angkatan 8 di Kabupaten Pringsewu. Acara yang berikutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Linggar. Pada beliau kami persilakan. Demikian tadi doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Linggar. Semoga apa yang akan mengajarkan tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup, mewakili PTSD Negeri 2 Ranto Tijang dan Bapak Apriyandi khususnya selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian diseminasi tadi terdapat kata-kata atau tingkah laku yang kurang tepat. Sekali lagi kami mohon untuk dimaafkan dan pada Allah kita mengampun. Akhirnya kita tutup acara kita dengan bersama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Yanto, guru kelas 4 UPTS dan 2 Rantau Tijang. Setelah saya mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Bapak Apriyandi SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 8, yang pertama sangat luar biasa sekali, dan kegiatan ini benar-benar dapat menambah pengetahuan atau wawasan saya sehingga saya kedepannya dapat menerapkan budaya positif di sekolah demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Heranita, guru UPT SDN 2 Ranto Tijang, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Apriyandi SPD yang telah mensosialisasikan budaya positif di sekolahan UPT SDN 2 Ranto Tijang. Saya sebagai guru terinspirasi dan tergerak menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali murid UPT SDN 2 Rantau Tijang mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andi yang sudah mensosialisasikan budaya positif di lingkungan kami.